Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini Gemar Mimbar Online tanggal 27 Juli 2023. Masih bertemu dengan saya Yohana Yunani. Puji nama Tuhan, di hari ini, pagi ini, oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kami masih bisa bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya terberkati di dalam Wahyu 17 ayat 14 yang demikian bunyinya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, judul tema hari ini saya berikan tema yaitu terpanggil, terpilih, terpanggil, dipilih, dan yang setia. Dipanggil, dipilih, setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sekali kita anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Mengapa kita dipanggil oleh Tuhan? Tentunya kita dipanggil itu Tuhan mempunyai maksud-maksud tertentu, mempunyai tujuan tertentu. Bahwa kita ini siapa? Kita ini adalah manusia yang tidak layak menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, kita dipanggil. Kita dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah punya arti dan maksud-maksud tertentu. Kenapa kita dipilih oleh Tuhan? Nah, saudaraku, kita dipanggil oleh Tuhan adalah untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Laskar-laskar Kristus yang setia di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita menjadi laskar Kristus, kita bisa untuk bersama-sama mengalahkan kuasa-kuasa gelap, mengalahkan kuasa-kuasa iblis, mengalahkan penghulu-penghulu di udara. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, saya semakin tertarik, saya semakin ingin mencermati apa arti kata dipanggil, ya, atau terpanggil, ya. Dalam kata aslinya yaitu dalam bahasa Yunani adalah kletos, ya. Artinya dipanggil atau dipercaya, ya. Dipanggil, dipercaya oleh Tuhan. Tentunya dipercaya oleh Tuhan ini kita diberikan suatu tugas, ya. Diberikan suatu kepercayaan yang luar biasa, di mana kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil, tentunya kita harus meresponi siapa yang memanggil kita. Kita dipanggil oleh Bapa di surga. Kita dipanggil Tuhan yang mempunyai maksud tertentu bahwa kita dijadikan laskar-laskar Kristus. Nah, dengan bertujuan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kita itu dipanggil, maka kita harus meresponi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan di sini kita tentunya kita harus punya tanggung jawab, ya. Kita bertanggung jawab untuk melakukan suatu panggilan itu. Nah, Tuhan menghendaki kita umat-umat pilihan Tuhan, ya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi garam dan menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Karena Tuhan lebih dulu menyelamatkan kita. Karena kita ini adalah sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dibentuk dan diproses oleh Tuhan menjadi yang indah, diproses menjadi yang berkualitas, ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita setia di dalam Tuhan, kita setia sampai akhir hayat kita menuruti kehendak Tuhan, menuruti perintah Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan suatu kemenangan bagi kita. Nah, oleh karena kita setia, maka Tuhan akan memberikan suatu hal yang istimewa yang sudah disediakan di sana. Suatu kemenangan yang istimewa, mahkota yang indah yang diberikan di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, suatu hal yang indah yang patut kita jalani, yaitu setia di dalam Tuhan. Terkadang banyak sekali kita menjumpai anak-anak Tuhan saat kita dibentuk, diproses, malah melarikan diri karena tidak kuat, malah menyalahkan Tuhan, malah menyalahkan pendetanya, malah menyalahkan kanan kirinya. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menurut dengan perintah Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita belajar mengasihi Tuhan? Kita menurut dengan perintah Tuhan, kita setia di dalam Tuhan, karena kesetiaan itu yang dikehendaki Tuhan, dimana pada saat akhir, sampai pada akhirnya, kalau Tuhan mendapati kita tetap setia, itulah yang Tuhan pilih. Itulah yang Tuhan pilih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, yaitu yang dikehendaki adalah menuruti perintah-perintahnya, ya. Karena perintah-perintahnya itu tidak berat. Menurut Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan, bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan masih memberikan kekuatan pada kita. Tuhan masih memberikan jalan solusi dan keluarnya. Mari Bapak Ibu, seberat apapun, kalau mungkin kita merasa tidak kuat, mari kita minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, hingga pada saatnya nanti kita didapati tetap setia di dalam Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan Yesus, banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali ujian-ujian yang kita hadapi. Nah, terkadang daging ini lemah. Nah, saudaraku, kenikmatan-kenikmatan dunia yang sedang dipamerkan kepada kita, mata kita sedang diuji, hati kita sedang diuji. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap setia di dalam Tuhan, tetap cinta Tuhan. Jangan tergoyahkan, jangan tergiur oleh keadaan dunia, tetap cinta Tuhan. Karena kalau kita setia di dalam Tuhan, maka di sana Tuhan sudah menyediakan hadiah yang istimewa di saat nanti Tuhan panggil kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa yang janji-janji Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan, dan janji Tuhan, firman Tuhan itu tidak terlewatkan, dan itu pasti ditepati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur sekali firman Tuhan yang diberikan pada kami, pada saya untuk kami sampaikan dalam renungan mimbar Gemar Online hari ini. Saya merasa terberkati, saya terpicu, saya sungguh-sungguh ingin melaksanakan panggilan Tuhan. Saya memahami terpanggil, dipilih dan setia. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam firman Tuhan renungan pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu renungan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Selamat bergemar, selamat melayani, tetap setia sampai akhir hayat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkuasa, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, hingga Kau mempunyai maksud-maksud tertentu. Kau memanggil, memilih, dan kami untuk tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Kami mau setia di dalam Tuhan Yesus sampai akhir hayat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sampai kami Engkau panggil, sampai akhir hayat nanti, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menanti-nantikan kehadiran Tuhan, sedang menanti-nantikan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya hari ini Engkau bekerja bagi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak yang selalu setia
dan yang kau panggil terpilih dan selalu setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.